Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya, Nur Fitra Ningrum, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan harus mampu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara menuntun, bermain sesuai dengan tumbuh kembang anak, menghamba pada murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berbudi pekerti. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran mengejar target kurikulum. Sebelum mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara pada program pendidikan guru penggerak, saya berpikir bahwa saya sudah berhasil menyelenggarakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum, di mana anak selalu mengumpulkan tugas tepat waktu dan mendapatkan nilai di atas KKM. 2. Pembelajaran berpusat pada guru. Saya berperan sebagai seorang guru yang lebih dominan di dalam kelas, dengan memberikan rangkuman dan siswa hanya sebatas duduk tenang dan menulis apa yang saya rangkumkan. 3. Mengutamakan kemampuan kognitif. Saya sering sekali mengeluh dengan nilai yang rendah. Saya hanya berpikir bahwa mereka malas belajar tanpa saya memperhatikan karakter anak dan kodrat alamiah mereka. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, siswa bukanlah objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Saya sadar akan kesalahan yang selama ini memandang siswa hanya sebagai objek, tetapi merekalah subjek yang sebenarnya. Pembelajaran haruslah berpusat kepada siswa. Kita sebagai guru bertugas sebagai fasilitator dan pembimbing untuk mereka. Guru adalah pamong. Sebagai seorang pamong, guru harus memposisikan diri sebagai among, orang tua kedua, dan penuntun siswa pada setiap proses perkembangan siswa. Tidak perlu memberikan hukuman, tapi memberikan contoh teladan agar mereka dapat menirunya, memberikan semangat serta memotivasi sesuai dengan kodrat alamiah mereka. Dunia anak adalah bermain. Dalam bermain, anak akan belajar berinteraksi dengan lingkungan dan orang sekitar. Pada saat mereka bermain, mereka akan merasakan kebahagiaan, bukan merasakan tekanan, sehingga sebaiknya pembelajaran haruslah menyenangkan. Keempat, pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang saling berkaitan. Tidak ada kebudayaan tanpa pendidikan. Dengan adanya kebudayaan yang selalu terpelihara, maka kita sudah memelihara dan memajukan hidup manusia ke arah peradaban yang beradab. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, menjadi teladan bagi siswa. Sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan contoh, ing madya mangunkarso, di tengah membangun semangat dan kemauan,
Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Seorang guru harus menjadi teladan, pemberi semangat dan dorongan motivasi dalam menanamkan nilai karakter kedisiplinan dan kerjasama serta tolong-menolong dalam setiap kegiatan. Tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat mengikat dan menakutkan, tetapi memberikan pengertian yang mendidik, lebih sabar dalam membimbing dan mengenali serta memahami lebih dalam karakter dan latar belakang anak dengan cara berkomunikasi dengan orang tua anak. Kedua, merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa akan menyelesaikan masalah dengan caranya yang disesuaikan dengan kurikulum merdeka, dan guru di sini harus dapat memahami karakteristik setiap anak. Ketiga, meningkatkan karakter siswa. Meningkatkan karakter siswa dengan pembiasaan secara kontinu seperti 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun, mengawali dan mengakhiri dengan doa bersama, saling menghormati sesama teman, budayakan 3 kata ajaib, maaf ketika salah, terima kasih ketika diberi sesuatu, dan tolong ketika meminta bantuan. Kesimpulan dan refleksi. Untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil belajar Pancasila, sudah seharusnya kita sebagai seorang pendidik melakukan perubahan besar di kelas untuk memberikan tuntunan kepada siswa. Siswa diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tugas kita memberikan tuntunan, arahan, bimbingan agar kemerdekaan mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif yang datang. Demikian koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya Nur Fitra Ningrum, guru penggerak, belajar bergerak, berbagi untuk negeri.